warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, rahmat, taufik serta hidayahnya. Yang mana kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti dan memahami materi yang sangat penting dan relevan, yaitu manajemen pendidikan Islam berbasis tauhid untuk menciptakan lingkungan yang islami dan harmonis. Yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Agus Kurniawan, MPD. Bersama saya Abdullah Fakih Dan saya Gil Maulana Hinat. Manajemen pendidikan Islam berlandaskan tauhid merupakan fondasi utama untuk membangun lingkungan belajar yang harmonis serta islami. Tauhid sebagai inti dari keimanan Islam menanamkan pengakuan Islam bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan yang lainnya. Dalam konteks pendidikan, penerapan tauhid menciptakan suasana yang menanamkan nilai-nilai ketakwaan dan keimanan. Dalam kerangka manajemen pendidikan Islam berbasis tauhid, kepemimpinan memiliki peran sentral dan menanamkan dan melihara nilai-nilai yang menjadi teladan dan pilar utama dalam menegakkan prinsip tauhid. Mereka perlu menerapkan pendekatan spiritual dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa ajaran Islam yang didasarkan pada tauhid akan memupuk suasana yang penuh keikhlasan serta kedermawanan. Dalam konteks kurikulum, penerapan tauhid harus menjadi pusat perhatian agar pembelajaran tidak hanya bersifat akademik maupun non-akademik. Materi pelajaran seperti akidah, fikih, dan akhlak harus diajarkan secara integratif dan konseptual agar siswa memahami bagaimana pembelajaran harus mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas tapi juga intelektual. Pembinaan karakter dan moral penting dari manajemen pendidikan Islam berbasis tauhid. Nilai-nilai tauhid harus tertanam kuat agar peserta didik mampu menginternalisasi aspek keimanan dan aspek kehidupannya. Guru dan tenaga pendidikan harus menjadi teladan dan menanamkan iman-iman serta nilai-nilai tersebut dalam mode keislaman. Pengelolaan sumber daya manusia dalam manajemen pendidikan Islam, yaitu pengembangan kompetensi spiritual dan intelektual dalam keilmuan. Guru dan staf harus mampu untuk mengajarkan atau membimbing para pendidiknya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan serta nilai-nilai ketakwaan agar peserta didik tersebut memiliki nilai yang tinggi akan keimanan serta ketakwaan. Manajemen fasilitas dan lingkungan fisik sekolah juga harus mendukung terciptanya suasana islami dan harmonis. Pembangunan dan pengelolaan ruang kelas, musola, taman, dan fasilitas lain harus memperhatikan aspek kesederhanaan, kebersihan, kemanfaatan, dan keindahan sesuai ajaran Islam. Kegiatan keagamaan dan ibadah menjadi bagian integral dalam manajemen pendidikan berbasis tauhid. Program pengajian rutin, sholat berjamaah, serta peringatan hari besar Islam harus dilakukan menanamkan para pendidik apa itu hari besar Islam serta dalam aktivitas harian sekolah. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat keimanan peserta didik tetapi juga membangun solidaritas antar umat Islam. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Pengukuran dan evaluasi keberhasilan manajemen pendidikan Islam berbasis tauhid harus dilakukan secara komprehensif. Tidak cukup hanya mengukur aspek akademik, tetapi juga menilai perkembangan keimanan dan akhlak peserta didik serta seluruh warga sekolah. Peran orang tua dan masyarakat sangat penting dalam mendukung manajemen pendidikan Islam berbasis tauhid. Lingkungan keluarga dan masyarakat harus sejalan dengan visi dan misi agar tercipta suasana yang konsisten dan saling mendukung. Pengembangan budaya dan tradisi sekolah juga harus berorientasi pada nilai-nilai tauhid. Kebiasaan baik seperti saling membantu, menghormati, jujur, dan disiplin harus menjadi bagian dari budaya sekolah.
teknologi dan media modern dapat dimanfaatkan secara efektif dalam manajemen pendidikan Islam berbasis tauhid. Penggunaan media digital dalam pembelajaran, pengembangan konten keislaman, dan penyebaran informasi keagamaan harus dilakukan secara selektif dan sesuai syariat. Pengembangan inovasi dalam manajemen pendidikan Islam berbasis tauhid sangat diperlukan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Inovasi ini meliputi metode pembelajaran yang kreatif, pengelolaan yang transparan, dan pengembangan program-program keislaman yang adaptif. Penguatan akhlak dan etika dalam manajemen pendidikan Islam berbasis tauhid harus dilakukan secara terus-menerus. Guru dan tenaga kependidikan harus memiliki integritas, jujur, dan bertakwa agar mampu menjadi teladan dan panutan bagi peserta didik. Dalam pencapaian visi dan misi pendidikan Islam berbasis tauhid, kolaborasi antar semua pihak sangat penting. Kerjasama yang harmonis antar kepala sekolah, guru, staf, dan peserta didik, masyarakat akan memperkuat sinergi dalam mengimplementasikan nilai-nilai tauhid. Oke, sekarang memasuki sesi tanya jawab. Saya akan bertanya kepada teman saya, apa pengertian manajemen pendidikan Islam berbasis tauhid dan bagaimana kedudukannya dalam membangun karakter peserta didik? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Jawabannya adalah manajemen pendidikan Islam berbasis tauhid merupakan sistem pengelolaan yang menanamkan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai fondasi utama dalam seluruh aspek operasional dan kultur pendidikan. Kedudukannya sangat strategis karena tauhid menjadi sumber moral dan proses pendidikan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Bagaimana konsep tauhid dapat diintegrasikan ke dalam seluruh aspek manajemen pendidik agar menghasilkan lingkungan belajar yang islami dan harmonis? Oke, saya akan lanjut menjawab. Konsep tauhid dapat diintegrasikan ke dalam seluruh aspek manajemen pendidikan Islam melalui penerapan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, kegiatan keagamaan, serta budaya sekolah dan pengelolaan sumber daya Islam melalui nilai-nilai keimanan. Apa peran pemimpin dalam manajemen pendidikan berbasis tauhid dalam menciptakan suasana belajar yang islami? Pemimpin dalam manajemen memegang peran utama sebagai teladan serta agen perubahan yang mampu menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam seluruh warga sekolah. Mereka harus mampu menguasai prinsip tauhid dalam pengambilan keputusan, pengolahan sumber daya, dan penciptaan kulturisasi. Apa saja indikator keberhasilan penerapan manajemen pendidikan Islam berbasis tauhid dalam menciptakan lingkungan belajar yang Islam dan harmonis? Kurikulum berbasis tauhid berfungsi sebagai wahana utama penanaman dan pengaturan keimanan serta akhlak mulia dalam peserta didik. Bagaimana peran tenaga pendidikan dalam mengimplementasikan manajemen pendidikan Islam berbasis tauhid? Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang kelima. Indikator keberhasilan meliputi 1. Meningkatnya tingkat keimanan dan ketakwaan peserta didik yang diukur melalui partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan dan berlaku dalam sekolah. Yang kedua, terciptanya suasana lingkungan sekolah yang penuh keikhlasan. Yang ketiga, tercapainya keberhasilan akademik yang disertai dengan perkembangan karakter yang mulia. Dan yang keempat, keberlanjutan kegiatan keagamaan dan budaya islami yang diinternalisasi dalam budaya keislaman. Oke, lanjut pertanyaan ke-6. Apa tantangan utama dalam menerapkan manajemen pendidikan Islam berbasis tauhid di era modern? Tantangan utama meliputi pengaruh globalisasi yang membawa budaya dan nilai-nilai sekuler yang bertentangan dengan prinsip tauhid, yaitu kemajuan teknologi yang dapat menimbulkan diktasi dan penyimpangan moral. Bagaimana strategi yang efektif dalam mengelola sumber daya manusia agar selaras dengan prinsip tauhid? Yaitu strategi efektif meliputi seleksi tenaga pendidik serta staf
berdasarkan kompetensi keagamaan, integritas, dan komitmen terhadap nilai-nilai tauhid. Pelatihan berkelanjutan yang menekankan penguatan keimanan dan akhlak. Apa peran budaya dan tradisi sekolah dalam mendukung penerapan tauhid secara efektif? Budaya dan tradisi sekolah berperan sebagai mekanisme internalisasi nilai-nilai tauhid yang berkelanjutan dan kontekstual melalui budaya seperti pengajian rutin, pengajian agama Islam, saling menghormati dan penghargaan terhadap perilaku Islami. Bagaimana penerapan teknologi dan inovasi dapat memperkuat manajemen pendidikan Islam berbasis tauhid? Teknologi dan inovasi dapat digunakan sebagai sarana memperluas kejangkauan pembelajaran keislaman, memperkaya materi, dan memfasilitasi komunikasi yang efektif antar warga sekolah. Oke, saya akan berganti bertanya kepada rekan saya tentang pemaparan materi ini. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana peran evaluasi dan refleksi dalam memastikan keberlanjutan penerapan manajemen berbasis tauhid? Evaluasi dan refleksi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kualitas yang memastikan bahwa prinsip-prinsip tauhid terus diinternalisasi dan diterapkan secara konsisten. Melalui evaluasi berkala terhadap aspek spiritual, akademik, dan budaya, institusi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penerapan nilai-nilai keimanan. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Apa manfaat utama dari penerapan manajemen pendidikan Islam berbasis tauhid dalam pembentukan generasi berkualitas? Manfaat utama termasuk terbentuknya generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter moral dan spiritual yang tinggi. Mereka mampu menjalankan peran sebagai individu yang bertakwa dan berakhlak mulia. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Bagaimana peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung manajemen pendidikan Islam yang berbasis tauhid? Orang tua dan masyarakat memiliki peran sebagai mitra strategis dalam memperkuat penerapan nilai-nilai tauhid di lingkungan pendidikan. Mereka harus aktif terlibat dalam mendukung kegiatan keagamaan, memberikan pendidikan karakter di rumah, dan menumbuhkan apresiasi terhadap pendidikan Islam. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Bagaimana pengembangan budaya sekolah dapat memperkuat penerapan tauhid dan memperkokoh suasana harmonis? Pengembangan budaya sekolah yang menanamkan nilai-nilai tauhid dapat melalui kegiatan rutin seperti pengajian, sholat berjamaah, dan penghargaan terhadap perilaku Islami, mampu memperkuat ikatan emosional dan spiritual warga sekolah. Lanjut pertanyaan yang kelima. Bagaimana peran pengelolaan fasilitas sekolah dalam mendukung pembelajaran berlandaskan tauhid? Pengelolaan fasilitas sekolah harus mendukung terciptanya lingkungan yang islami dan menumbuhkan kesadaran keimanan. Fasilitas seperti musola, taman islami, dekorasi bertema keislaman, dan media pembelajaran berbasis teknologi islami harus dipelihara dan dioptimalkan penggunaannya. Pertanyaan yang keenam. Apa peran kegiatan keagamaan dalam memperkuat penerapan tauhid di lingkungan sekolah? Kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, sholat berjamaah, dan peringatan Hari Besar Islam berfungsi sebagai sarana efektif untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan peserta didik. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara mengukur keberhasilan program pengembangan karakter berbasis tauhid? Keberhasilan program pengembangan karakter berbasis tauhid dapat diukur melalui indikator kuantitatif dan kualitatif sebagai peningkatan partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan, perilaku peserta didik yang mencerminkan akhlak mulia, serta hasil observasi dan penilaian guru dan orang tua. Oke, demikianlah pemaparan mengenai manajemen berbasis tauhid, menciptakan lingkungan belajar yang islami dan harmonis yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat atau memberikan gambaran yang komprehensif tentang pentingnya integrasi nilai-nilai tauhid
dalam setiap aspek pengelolaan pendidikan sehingga tercipta lingkungan belajar yang tidak hanya mampu untuk membangun kompetensi akademik tetapi juga karakter dan moral peserta didik yang berlandaskan iman dan takwa. Sekian dari kami, saya Abdullah Fakih. Saya Kilolaniatullah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup kameranya.